Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara mengkonfigurasikan kelas dan penugasan di Turnitin untuk pengecekan similarity. Baik, di sini terlihat ada dashboard Turnitin all classes. Kemudian di sini saya akan tambahkan kelas baru, add class. Kita buat kelas type-nya standar, di sini master adalah untuk template ya. Class name misalnya saya akan coba BT. Enrollment key ini adalah key yang semacam password yang dapat digunakan oleh student untuk mendaftarkan diri ke dalam kelas tersebut. Jadi di sini saya akan isi saja misalnya enroll 123. Lalu subject area bisa disesuaikan dengan subject area dari kelas yang dibuat. Misalnya di sini saya pilih computer science. Lalu student level, kebetulan ini adalah untuk undergraduate S1, jadi saya isi. Dan class end date-nya misalnya saya isi sebagai contoh di sini sampai 2027. Oke, ini adalah kode kelasnya, class ID dan enrollment key-nya nanti bisa di-share dengan user yang sudah terdaftar di Turnitin-nya. Oke. Kemudian saya akan mengkonfigurasikannya. Jadi di sini saya pilih kelasnya dulu. Ada A252. Saya klik dan saya buat dulu assignment-nya. Assignment. Oke. Sekarang saya tutup dulu ya. Sekarang saya akan berikan nama assignment-nya. Contoh BTA misalnya. Kemudian instruksi yang akan ditunjukkan kepada siswa yang mengikuti assignment tersebut. Nah, terkadang kita perlu memberikan template pengabaian. Template pengabaian di sini artinya tulisan-tulisan yang kita anggap memang ini adalah standarnya yang harus ada. Jadi jangan diperhitungkan sebagai similarity. Disinilah kita akan gunakan upload file dari template. Kita pilih. Saya browse di sini. Pilih template pengabaian yang sudah dibuat. Open. Kemudian saya simpan. Sehingga nanti teks atau format tulisan dan khususnya sih memang teks dan konten yang sudah ada di template ini tidak akan diperhitungkan sebagai similarity. Lalu untuk grading dan feedback di sini saya tidak membahasnya eksplisit dulu di video ini, nanti yang terpisah. Saya akan jelaskan sedikit tentang submission setting. Allow late submission artinya mengizinkan submisi yang lebih telat daripada tanggal yang dinyatakan di sini, due date. Due date ada di kanan atas di sini. Start date, due date. Kemudian ini misalnya saya izinkan. Lalu allow resubmission until due date artinya mengizinkan lebih dari sekali untuk resubmit ulang berkali-kali. Dan kemudian allow submission of any file type artinya semua jenis file diizinkan. Ini yang tidak umum sebenarnya. Kita hanya mengizinkan beberapa tipe file yang memang bisa dicek similarity-nya. Jadi ini tidak dinyalakan. Lalu report setting-nya diizinkan student untuk melihat laporan similarity, lalu dibuat similarity-nya saat submission-nya, jadi diperhitungkan sesudah submission selesai. Kalau pilihannya on due date, hanya dikerjakan sesudah due date-nya tercapai tanggalnya. Lalu store submission for comparison, di sini apakah mau disimpan dalam repository Turnitin sebagai pembanding untuk masa depan atau tidak. Case ini misalnya saya tidak mau menggunakannya. Dan kemudian compare submission for similarity, ada 3 sumber yang bisa digunakan untuk pengecekan similarity. Pertama adalah dari repository Turnitin-nya sendiri, kemudian dari konten website dan jurnal atau publikasi yang memang terbuka yang sudah tersedia untuk umum. Di sini saya menonaktifkan yang repository Turnitin-nya sendiri, karena itu berarti kalau tugas-tugas yang ada dari kelas yang lain berbeda itu nanti akan masuk. Jadi ini tergantung kebutuhan memang ya. Ada kalanya kita memerlukan itu, ada kalanya tidak. Tapi di sini karena saya hanya akan mau mengecek dari konten websites dan jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi, maka saya tidak menggunakan General Turnitin Repository.
Lalu saya akan mengeksklut bibliographic material, referensi ya, tidak digunakan. Lalu mengekskludkan material yang memang dikutip, dan exclude small match. Jadi yang kurang dari atau sama dengan 8 kata itu tidak dihitung sebagai similarity. Sebaliknya kalau sudah lebih dari itu, 9 kata dan seterusnya dengan urutan yang sama akan dihitung sebagai similarity. Baik, di sini saya create assignment-nya. Berikutnya kita akan tambahkan student ya di tab student di bagian kiri atas. Di sini kita akan menambahkan student yang bisa mengikuti atau mengupload jawaban di kelas dan penugasan tersebut. Kalau ada student list bisa menggunakan upload student list di sini, lalu memilih file CSV yang terkait. Baik, setelah memilih daftarnya kita klik upload. Kemudian yes, kita submit. Setelah daftar studentnya muncul, kita bisa klik view di sini. Dan kemudian bisa diisi oleh si siswanya sendiri, atau kita bisa sendiri menguploadnya dengan memilih submit file di student yang terkait. Ya. Demikian penjelasan singkat untuk konfigurasi kelas dan pembuatan assignment di Turnitin. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan tinggalkan komentar Anda jika ada pertanyaan. Terima kasih, saya Joko CC undur diri.